Jadi kadang-kadang tuh kalau kalian perhatikan ya, Boyan Hodak itu di babak pertama main ya ada beberapa motivasi khusus yang kadang kita nggak bisa dengar karena itu kan terjadi di ruang ganti. Itu kunci juga gitu. Boyan Hodak itu katanya begitu. Dan dia punya itu Boyan Hodak ya? Iya. Menurut gue semua pelatih punya ya? Tapi cara menyampaikan untuk bisa diterima pemain kemudian terlihat di lapangan, nah ini skill yang beda lagi. Jadi memang nggak ada yang menyangka sih kalau kita lihat di awal musim Super League itu Persib tiba-tiba sekarang posisinya udah cukup lumayan berjarak gitu ya dengan tim peringkat kedua sama peringkat ketiga. Kenapa? Awal musim tuh mereka banyak sekali kehilangan pemain pilar pada saat itu. Pemain pilar itulah yang menjadi kunci mereka back to back juara di 2 musim sebelumnya sama musim lalu gitu ya. Nah, jadi waktu itu mungkin fans juga nggak pernah menyangka, ini bobotoh ya, fans Persib nggak pernah nyangka juga kalau tiba-tiba, kalau nggak salah tuh menjelang atau setelah mulai putaran kedua mereka ngebut gitu. Terutama nih setelah mereka tersingkir dari Asia dengan permainan yang semakin matang dan sistem permainan tactical master plan yang dimiliki oleh Boyan Hodak pelatihnya. Nah itu yang membuat Persib sekarang mimpin lagi. Nah kalau kita bicara peluang untuk bisa jadi juara untuk yang ketiga kali atau hat-trick, peluangnya besar sekarang menurut gua. Karena mereka itu sudah punya pengalaman di 2 musim lalu sama musim lalu dalam situasi seperti ini. Tekanan besar gitu ya. Jadi mereka udah pengalaman, selain pengalaman, kedalaman skuadnya one of the best di Super League. One of the best. Jadi lu bisa bikin, kemarin gue bercanda tuh sama komentator kalau kita lagi siaran, ini bisa bikin 2 formasi sama bagusnya nih Win. Terus gue bercandain, enggak 2,5, 2,5 malah bisa ada satu lagi cadangannya bagus-bagus juga gitu. Udah gitu ya, udah kedalaman skuad bagus, berarti kan materi pemain bagus. Nah, lu nurunin siapapun di babak yang kedua, mau game plan apapun yang diturunkan itu dia bisa jalanin itu. Jadi kadang-kadang tuh kalau kalian perhatikan ya, Boyan Hodak itu di babak pertama main nggak bagus atau lagi ketinggalan, entah apa yang dia sampaikan di ruang ganti itu, tiba-tiba babak kedua tuh mereka bisa berubah dan langsung berubah tuh bukan cuma cara main tapi apa ya, lebih tajam dan tiba-tiba menang aja. Meskipun ya yang beda itu dengan musim lalu misalnya, kemenangannya itu mungkin cuma tipis 1-0, tapi tiba-tiba 5 kali kemenangan beruntun. Terus mainnya mungkin nggak seatraktif musim lalu. Ya sekarang balik lagi, mau main bagus tapi hasilnya biasa-biasa aja atau kalah, atau mau main nggak bagus, nggak enak dilihat, tapi mimpin klasemen gitu kan. Dan Persib kan nggak selalu begitu. Ada saat mereka juga main bagus, menang besar lawan Madura misalnya. Tapi kan sekarang kalau memang mereka secara game plan bagus dan meraih hasil positif di akhir pertandingan, ya why not gitu loh, menurut gua ya gitu. Kalau menurut Bung Edwin nih, ini sebenarnya Persib ini lebih karena materinya bintang 5 nih, atau memang master kelasnya dari Boyan Hodak? 60% itu Boyan Hodak, faktor terbesar Persib itu ya. Kan dia waktu masuk menggantikan Luis Mia, itu kan banyak keraguan. Ya, karena waktu itu lagi nggak terlalu bagus. Iya, termasuk gua ragu. Bisa nggak sih gantiin Luis Mia yang punya nama besar, mainnya excellent gitu ya, enak dilihat. Ternyata memang apa ya, menurut gua ini pelatih cerdas gitu. Kapan harus main nunggu, defend counter, transisinya. Nah sekarang kan di sepak bola kan transisi nomor 1. Taktikal apapun nggak akan bisa berjalan kalau transisinya jelek atau nggak bagus. Nah pertanyaan sekarang, orang tuh banyak loh ngomong, iya transisi bla bla bla, tapi balikin deh, lu ngerti nggak transisi itu apa? Kan gitu. Transisi itu, dulu tuh kita cuma kenal gini, sepak bola menyerang bertahan, udah. Ternyata di antara menyerang bertahan, tarik garis itu ada yang namanya transisi. Transisi itu sebelum lu menyerang, ada fase pergerakan, tactical, ke posisi untuk menyerang. Nah itu dia. Seberapa cepat transisinya. Ya, itu yang dilakukan, nah katanya lu fans Liverpool. Jurgen Klopp, itu transisinya waktu itu terbaik di Liga Inggris. Waktu juara ya. Karena kalau kita bicara transisi gini, dengan bola mau ngapain, tanpa bola lu mesti ngapain. Itu cepet gitu. Jadi kadang-kadang kalau lu perhatikan Persib sekarang nih, gue sambungin lagi ke Persib. Begitu lawan hilang bola, 7-8 detik itu mereka udah bikin peluang langsung. Cepat sekali ke depan. Tak gitu. High pressing berarti ya? Bukan high press itu lu di pressing lawan. Tapi kalau misalnya Persib high press nih,
lawan hilang bola, kan bola diambil Persib, itu kan langsung fase pergerakan menyerangnya cepat sekali. Nah itu transisinya, itu gila. One of the best di Super League musim ini. Jadi berarti kan taktikal ya, taktikal dari seorang pelatih. Ya. Nah, apa yang itu jadi istimewa dibandingkan dengan klub-klub yang lain gitu? Iya, jadi di sepak bola itu nggak cuma masalah taktik aja sih ya, Rizky. Di sepak bola juga ada man management, bisa memotivasi pemain, bisa mengeluarkan potensi terbaik dari pemain yang dimiliki. Itu keistimewaan Boyan Hodak. Di samping memang ada pengalaman, kan dia tampil di Asia nih, lawan-lawannya kan juga bagus. Jadi dia sudah terbiasa ketemu lawan bagus dengan berbagai macam karakter. Ketika main di Super League lagi, seperti ada mentalitas yang berbeda gitu. Jadi dia lebih pede dengan lawan itu, ketemu lawan yang di Super League, kita udah pernah lawan yang misalnya yang lebih bagus kok, yang lebih tight misalnya, kita udah pernah ketemu situasi di pressing seperti ini, kita harus gimana, mereka udah tahu. Nah, perhatikan beberapa pemain Persib itu ya, etos kerjanya juga berubah musim ini. Jadi secara unit, mereka jauh lebih kompak, lebih kompak juga, dan lebih koordinasi pertahanannya lebih bagus. Contoh nih ya, kalau kalian lihat perhatikan Beckham Putra, William Barros atau Berginio, begitu hilang bola, mereka tuh bisa turun jauh loh, ikut bantu pertahanan. Kadang-kadang kalau yang nggak bisa ngikutin maunya Boyan Hodak untuk transisi bertahan seperti itu kebuang. William Marcilio. Nah, William itu kan sebenarnya punya skill individu yang luar biasa gitu ya, skillful, tapi kalau lu nggak punya etos kerja ketika tim hilang bola, tersingkir juga. Karena adalah pemain menyerang adalah defense pertama. Iya, kan, kalau sebenarnya kan. kalau kita bicara unit ya, unit permainan memang sekarang itu sepak bola memang sudah agak mulai bergeser tren permainannya gitu. Jadi lu hilang bola memang as a team, as unit, mesti gimana di fase transisi bertahannya gitu. Tadi menarik ya, dibahas soal pelatih man management sama tactical. Ya. Sebenarnya lebih penting yang mana sih? Karena kan banyak yang bilang, ini agak sedikit bergeser ya. Contoh Real Madrid. Kita lihat Real Madrid, pelatih-pelatih yang tactical ternyata nggak berhasil. Malah pelatih yang man manajemennya bagus, malah jadi bagus nih Real Madridnya nih. Biasanya tim yang banyak pemain bintang, lu juga harus pinter dalam hal man management. Ya, karena lu sekarang gini deh, pelatih itu kan ada bukan kasta ya, ada lisensi ya. Ada lisensi tertingginya kan itu pro. Kan dari D, C, B, A baru pro. Atau orang banyak bilang A pro. Nah, sudah begitu banyak taktikal di kepalanya gitu loh. Sudah 1000 lebih taktik yang sudah pernah dia jabarkan di lapangan. Jadi nggak ada tuh pelatih yang miskin taktik, menurut gua nggak ada. Gitu, ngerti maksud gue ya? Ya, mau taktik apapun mereka bisa. Masalahnya sekarang pemainnya bisa nggak gitu loh ngejalanin apa yang diinstruksikan gitu loh. Ini penting untuk dipahami. Termasuk juga mengeluarkan potensi pemain itu. Iya, dalam situasi lu tertekan, ini pemain profesional ya, pertandingan besar gitu ya, final, terus tiba-tiba misalnya dia istrinya tuh lagi nggak sehat gitu. Ada masalah di luar sepak bola. Mungkin orang gampang ngomong, dia kan pemain profesional dong, harus bisa. Ya, ngomong gampang gitu. Tapi untuk pemain itu lu untuk keluarkan potensi satu terbaiknya emang bisa. Hanya pelatih-pelatih tertentu yang bisa mengeluarkan itu tetap memotivasi gitu loh. Ya, kita tahu ada Ancelotti, ada Mourinho, Pep Guardiola, sekarang juga memang hebat itu orang ya, gue akuin gitu. Dan beberapa pelatih-pelatih besar lain, banyak lah. Jadi, nah ini gue kasih tahu juga, Julian Nagelsmann tahu ya, pelatih top Jerman. Coba nanti kalian cek di Google, udah bertebaran lah beritanya. Itu dia pernah bilang, tactical itu cuma 30% loh menurut dia. Sisanya social competence. Social competence. Competence, jadi komunikasi, man management, pendekatan individu, ya gitu-gitulah. Bayangin loh, itu dia yang ngomong, bukan gua. Dan gue juga pernah lihat ya, sekelas Pep Guardiola itu, bagaimana dia membangkitkan motivasi pemain itu. Iya. Terus cara public speaking-nya dia itu bagus juga ya. Yes. Dan memang itu yang dibutuhkan pelatih-pelatih ya di Indonesia. Kalau di Indonesia sekarang pelatih-pelatih klub-klub gimana kalau menurut Bang Edwin? Ya, kalau kita bicara udah di level pro, memang pendekatannya udah begitu. Harus begitu ya? Iya, sekarang lu ngomongin main 3-4-3 dong, main 4-3-3 dong, atau serangannya dari sini, mereka udah paham, nggak perlu diajarin. Tapi misalnya tiba-tiba
ya ada beberapa motivasi khusus yang kadang kita nggak bisa dengar karena itu kan terjadi di ruang ganti. Itu kunci juga gitu. Boyan Hodak itu katanya begitu. Dan dia punya itu Boyan Hodak ya? Iya. Menurut gue semua pelatih punya. Ya? Tapi cara menyampaikan untuk bisa diterima pemain kemudian terlihat di lapangan, nah ini skill yang beda lagi gitu. Berarti nggak penting tuh ya mau main 4 back apa 3 back gitu ya. Yang penting adalah bagaimana main manajemennya ini. Iya, kalau itu kan di atas kertas. Main 3 center back bukan 3 back ya. Sama 4 back itu sesuai kebutuhan. Ada masukan dari tim analis, Pak atau coach lawannya seperti ini. Kita cenderung kalau bisa main seperti ini juga. Itu diikuti, didengarkan head coach, pelatih kepala. Tapi ada satu faktor lebih penting lagi kan selain itu. Kalau sekarang berimbang, kan yang membedakan kan udah nanti motivasi, jangan sampai bikin kesalahan misalnya dan lain-lain gitu. Banyak faktor-faktor yang bisa dibilang di luar teknis tapi menentukan hasil akhir. Nah, itu dia bahasanya. Dan kesimpulannya adalah Boyan Hodak salah satu pelatih dengan man manajemen terbaik saat ini ya. Oke. Nah, gimana dengan pesaing terdekat? Iya. Jadi sekarang ini sudah 26 pekan berlangsung BRI Super League ya. Kalau 26 pekan berarti sisa 8 pekan ke depan. Kemarin gue sempat bilang juga dalam satu podcast yang lain, gue mau lihat sampai di pekan ke-30. Sekarang baru 26. 26, jadi 4 pekan lagi. Posisinya masih sama nggak 3 besarnya? Saat ini Persib 61 poin ya? Iya, terus Borneo 57 Persija. dan Persija 52 poin. Iya, jadi bedanya lumayan tuh sama Persib ya, Persija 9 poin. Artinya kalau mau menyamakan poin, Persib harus kalah 3 kali berturut-turut dulu. Jadi gini, yang menarik adalah kompetisi itu kan maraton bukan sprint ya. Jadi banyak faktor, kedalaman skuad, konsistensi, pemain pilar kalau ada yang cedera seperti apa. Nah, setelah balik dari cedera, performanya masih sama nggak? Kan gitu. Oh iya, betul. Jadi makin mendekati akhir kompetisi biasanya tekanan itu makin besar untuk tim yang ada di atas yang sedang bersaing juara sama tim yang 3 terbawah untuk menghindari zona degradasi. Karena itu panas juga tuh. Iya. Nah, salah satu hal yang menarik adalah kalau 3 tim teratas itu masih harus ketemu tim yang bawah, yang lagi ngotot mau lolos dari zona merah, atau ketemu tim yang sedang on fire di putaran kedua. Which is itu menurut gua ada Bayangkara Presisi Lampung sama Persebaya Surabaya. Nah, Persija weekend ini akan ketemu Persebaya. Oke, ini kita akan melihat ini ya. Jadwal Persija Jakarta di mana akan langsung berhadapan dengan Persebaya Surabaya. Iya, salah satu Nah, ini dia. super big match ya. Persija, Ini Persebaya. kita ngomongin Persija dulu ya. Jadi lawan-lawannya itu masih ada Persebaya, cuma dia main di kandang. Terus gua rasa kalau lawan PSBS Biak mungkin masih di atas kertas ya, di atas kertas bisa Masih ke handle lah ya. dapat poin. Lawan PSM mungkin juga masih bisa dapat poin. Persija, Persis Solo. Nah, sampai nanti di El Clasico-nya nih. Oh iya, sebulan lawan lagi. Persib Bandung. Gitu. Ini bisa dikatakan El Clasico Persija Persib ini jadi kunci ya? Jadi kunci nanti tergantung pada saat jelang El Clasico ini poinnya gimana mereka. Mepet atau enggak? Karena Persib ini, nah terakhir lawan Semen Padang ya, Iya. rasanya mungkin kalau di atas kertas ya bisa menang gitu. Tapi kan Semen Padang lagi bersaing di zona degradasi. Mereka juga ada semangat itunya kan? Nah, ini kalau ngomongin Semen Padang, kemarin kan mereka juga lawan Persib di kandang, kalah. Di mana waktu itu gue sudah ngomong juga bahwa harus hati-hati nih Persib ketemu Semen Padang. Ada sebuah kepercayaan diri yang baru karena pelatihnya kan juga baru ya. Coach Imran sama Yayan Tumena. Yang dimana mereka kemarin sebelum lawan Persib menang. Iya, trennya lagi menang away. Ternyata lawan Persib, itu dia Persib juga sudah seperti apa ya? Seperti punya formula lah menghadapi tim-tim seperti ini. Ternyata menang, clean sheet pula kan, TJ Pakualam, betul. Cuma gini, Persib ini kalau ngelihat jadwalnya, jadwal Persib Bandung ya? Ya, itu kita lihat jadwal Persib Bandung kita. Lumayan agak berat dalam artian gini, masih harus ketemu Dewa United, masih harus ketemu Bayangkara Presisi Lampung, di mana lagi gila-gilanya permainannya, lagi on fire, dan masih harus ketemu Persija. Maksud gue, sama kalau nggak salah dia masih harus ketemu PSM Makassar away. Oh ya, itu lumayan sulit tuh. Ya, jadi kalau dia hilang poin sebelum ketemu Persija, kan gapnya bisa dekat lagi.
Nah, ini yang harus diwaspadai sebenarnya oleh Persib Bandung. Cuma Nah ini dia, Persib akan menghadapi, ini 30, ini 4 Mei. Mei ini. ya kalau nggak salah besok dia lawan Bali dulu, Bali dulu ya? Oke. baru mungkin lawan ini. Belum lawan ini. Tapi ada jadwal yang cukup berat ya ini nih, lawan Bayangkara. Bayangkara ya. Karena lagi on fire. Ya di April lah nanti kita akan lihat. Oke. Nah, Ini Arema. Dewa ya, ini juga berat. Karena rekor pertemuan mereka kalau ketemu Dewa itu selalu sulit. Tapi Dewa lagi nggak terlalu bagus juga kan Dewa musim ini? Nggak terlalu bagus, tapi setiap lawan Persib itu kesulitan. Oke. Karena musim lalu ya, ketika Persib streak nggak pernah kalah, kekalahan pertama itu dari Dewa. Mainnya di Bandung pula gitu. Kalah home ya? Iya, nah musim ini udah ketemu di Bandung, menang 1-0 kalau nggak salah, itu susah banget nyari menangnya, tapi menang gitu. Jadi maksud gue, mentalitas Persib itu sekarang sudah terbangun di gelar back-to-back 2 musim dan musim lalu. Itu yang bikin mereka sekarang mentalnya sangat bagus gitu. Berarti kalau dari jadwal nih, kalau kita simpulin, akan menjamu Bali United. Ini berarti Kemungkinan di atas kertas Persib bisa dapat poin lah. faktor home juga ya? Iya. Terus akan away di Dewa. Nah ini yang Yes. jadi batu sandungan ya? Betul. Nah ini dia, menghadapi Bali harusnya aman. Mungkin akan menjadi masalah ketika away di United. Ya, Dewa ini harus United. diperhatikan lawan Dewa ini. Persib harus hati-hati ya, karena Dewa ini, apalagi kan ada mantan pemain Persib juga di sana, si Edo Febriansa sama Nick Kuipers. Oh iya, nih Ya, Kuipers ya. jadi harus hati-hati lah Persib di sini gitu. Oke, dan habis itu lawan Arema ya? Lawan Arema, Tapi di kandangnya betul. Persib. Setelah itu tapi- lawan Bayangkara tadi ya. Bayangkara ya. Di markasnya Bayangkara. Ya, di Lampung. Oke, ya, main away. Jadi kira-kira kalau untuk mau mengunci juara nih, itu nanti di pertandingan Kalau dia sapu bersih kemenangan, mungkin di pekan ke-32 dia udah bisa juara. Berarti Kalau dia nggak pernah seri. seri, nggak pernah kalah. Oke. Gitu. kan 3-2 berarti saat main di markasnya Persija dong. Iya. Wow, berarti Seru. Nah, itu ada bercandaan tuh. Cuma kan pasti kita belum tahu ya nanti akan. Jangan-jangan guard of honor-nya di situ. Itu kan sebuah hal yang apa ya, sangat anomali gitu. Maksudnya El Clasico tapi Persib udah juara. Misal sekali lagi. Apapun masih bisa terjadi. Ya tergantung ini lawan-lawan berat ini Persib bisa lewatin nggak gitu. Karena jadwalnya Borneo sama Persija nggak sesulit Persib. Gitu. Jadi jadwal itu juga berpengaruh. Oke. Tapi peluang untuk kemungkinan God of Honor-nya di Persib di Persija itu Kalau cukup besar Persib, ya. ya kalau sampai itu kejadian, Persija mau nggak kan gitu? Maksudnya pasti berharap juga Persib ini bisa kesandung lah gitu. Nah masalahnya bisa kesandung nggak? Kita tunggu aja gitu. Dan Nah, pertanyaannya adalah Persib kesandung, Persija dan Borneo bisa memanfaatkan atau enggak? itu dia. Kan? Kalau Persib tersandung di tim-tim tadi, sementara Persija Borneo juga terus memperbaiki performa dan berhasil meraih kemenangan juga, nanti tipis-tipis lagi bedanya gitu. Itu makin seru lagi, jangan-jangan sampai pekan terakhir penentuan Seru itu. juara Super League musim ini. Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.